Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat semua? Semoga selalu diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini gua mau membahas kisah yang berjudul Sorop. Lagi-lagi gua dapet dari akun X bernama Simple Man. Kalian penasaran kan? Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama, kita ke teror. Pertama kali saya dengar cerita ini dari sebuah pesan DM di Twitter. Seorang perempuan yang ingin bercerita tentang pengalamannya saat ia pertama kali bersentuhan dengan penghuni di dalam rumahnya. Awalnya saya tidak tertarik. Bagi saya sendiri, setiap rumah pasti ada penghuninya. Namun saya tetap antusias untuk mendengarkan ceritanya. Satu persatu kepingan ingatan yang pernah ia alami, ia ketik dalam pesan pendek email dan saya baca satu persatu. Masih belum tergugah dengan ceritanya hingga mata saya berhenti pada satu titik kalimat yang membuat saya tiba-tiba begitu tertarik. Satu kalimat yang seakan merubah persepsi saya pada sebuah cerita rumah berpenghuni yang clash, karena apa yang akan kalian baca ini bukan sekedar cerita hantu, melainkan sebuah cerita yang benar-benar akan menjadi salah satu cerita paling berkesan teruntuk saya sendiri. Sorop. Itu adalah ketikan kalimat yang membuat saya tiba-tiba berpikir untuk menemuinya. Berbicara langsung dengan kontributor saya, dan di sini peristiwa itu akan saya ceritakan sedetail mungkin. Cerita tentang tenggelamnya matahari dan membangunkan mereka semua. Butuh waktu 5 jam untuk sampai ke kota kontributor saya. Berbekal lokasi tempat kita berjanji yang tiba-tiba dibatalkan karena beliau ingin saya melihat langsung rumahnya. Saya tidak keberatan karena saya juga ingin melihat rumah yang akan saya ceritakan nanti. Sampailah saya di rumah itu. Hal pertama yang saya rasakan tentang rumah itu tidak berbeda jauh seperti rumah kebanyakan. Hanya saja rumah ini memanjang dibandingkan meluas dengan tatanan pintu kamar di satu lorong panjang yang langsung menuju dapur. Saya duduk dan memandang kontributor saya. Rumah ini hangat, tidak sedingin yang dia ceritakan. Dan ekspresi wajah kontributor saya hanya tersenyum sembari mengangguk. Sebelum ia berbicara pelan, sangat pelan, nyaris membuat saya membungkuk untuk mendengarkan. Mereka di sana. Kontributor saya menunjuk satu pintu. Benar saja. Ada satu pintu yang terlihat menggelitik saya karena hanya pintu itu yang memiliki geligik seakan pernah dibakar sebelumnya. Kayunya sudah rapuh, namun digembok dengan kuat. Itu adalah kamar Pak D yang saya ceritakan, Mas. Seketika bulu kuduk saya berdiri. Mungkin karena saya sudah mendengar cerita ini sebelumnya dari email yang kontributor saya kirim. Pak D kamu yang itu, kata saya dan dia mengangguk. Saya mengangguk berusaha mengerti. 1 jam saya menunggu di rumah itu. Berbicara dan bertanya banyak hal dan dia menjawabnya sesuai dengan email yang ia kirim. Terbesit pertanyaan yang pasti keluar terlebih bila seseorang mengalami gangguan hingga sesinting itu. Kenapa nggak dijual? Kontributor saya hanya menunduk. Tepat setelah saya bertanya itu, ia langsung menunduk seakan pertanyaan saya nggak sepantasnya dipertanyakan.
Tentu saja saya sendiri menyesal karena saya spontan dari rumah yang awalnya bagi saya biasa saja, namun perlahan mampu membuat bulu kuduk berdiri. Untungnya, perempuan lain yang saya tunggu datang. Ia melihat saya dan setelah tahu siapa saya, dia langsung duduk tanpa mengembalikan tasnya terlebih dahulu ke kamar. Dia menatap saya ragu sebelum mulai mengatakan kepada saya bahwa cerita yang kakaknya ketik tentang rumah ini benar adanya. Semua itu dimulai saat paman saya meninggal. Nak, pulang ya. Sudahlah, maafkan Pak Demu. Semua keluarga sepakat. Rumah ini hak kalian. Daripada merantau begitu, mending rumahmu ini diurus. Isti nama perempuan itu. Berbekal telepon di wartel setempat, ia melirik kakaknya, Hanif. Hanif menggeleng seakan menolak untuk kembali. Apa yang menimpa keluarganya tepat setelah kematian orang tuanya tidak akan pernah ia lupakan, terlebih perlakuan dari keluarga ayahnya. Maaf tante, saya dan kakak saya nggak akan kembali kalau masih ada om sama tante di rumah itu. Hening. Tak beberapa lama Isti menutup telepon. Wajahnya pucat. Kenapa Is? Tanya Hanif. Wajah adiknya masih sangat pucat. Pak De sakaratul maut, sedangkan Bu De pergi dari rumah. Bu Le ingin kita pulang. Malam itu juga Isti dan Hanif pulang. Selama di perjalanan, Hanif dan Isti saling melihat satu sama lain. Entah kenapa setelah mendengar kabar itu, keduanya justru tidak tenang, seakan ada yang membuat mereka ketakutan. Bener yang diomongin Bu Le. Isti mengangguk. Iya mbak, katanya Pak De muntah darah. Terus dia manggil-manggil nama kita. Isti terdiam lama. Sorop. Hanif tidak lagi melihat Isti. Ia memilih melihat ke jendela kereta. Sudah lebih dari 14 jam perjalanan mereka. Dan sebentar lagi mereka akan tiba tepat ketika matahari akan tenggelam. Cahaya kemerahan di barat terlihat begitu mencolok. Hanif masih ragu apakah ia siap melihat wajah Pak De setelah apa yang mereka perbuat kepada dirinya dan adiknya. Rumah itu memang tak seharusnya dipertahankan bila akhirnya menjadi seperti ini. Di stasiun, seorang lelaki kurus melambaikan tangan. Hanif dan Isti mendekatinya sebelum mencium tangannya. Ayo, kabeh wes ngenteni, ucap si lelaki kurus. Namanya Supri, tetangga sekaligus orang yang dulu paling dekat dengan almarhum orang tua mereka. Pak De gimana mas? Supri yang tengah menyetir mobil tidak langsung menjawab. Wajahnya khawatir. Nggak tahu. Isti dan Hanif hanya saling melihat satu sama lain. Belum terlalu jauh dari stasiun, tiba-tiba hujan deras turun. Wajah Supri semakin khawatir. Pertondo elek. Mobil tua itu tetap menerjang meski hujan semakin deras dan langit mulai menggelap. Tepat maghrib mereka sampai di depan rumah yang sudah dipenuhi warga kampung. Isti dan Hanif turun dari mobil sebelum mengucap terima kasih pada Supri. Hanif menyadari ada yang salah dari wajahnya. Hati-hati ya, kata Supri yang membuat Hanif terdiam lama. Bulekmu sudah menunggu, sudah sana. Berlari di atas tanah berlumpur sebelum disambut warga kampung. Isti dan Hanif menuju bule yang sudah menunggu. Kesini nak, kata bule.
Ia merengkuh badan Isti dan Hanif sebelum menuntunnya menuju sebuah kamar kedua dari ruang tengah. Di sana orang-orang yang tengah mengaji tiba-tiba keluar saat melihat Isti dan Hanif. "Monggo Mbak," ucap mereka saat meninggalkan. Hanif dan Isti saling melihat satu sama lain. Suara dan wajah orang yang baru saja mengaji terdengar ketakutan. Di dalam kamar ada sebuah tikar tenun. Di atasnya ada seseorang yang mereka kenal. Pak D. Ia terbujur diam. Saat Isti dan Hanif sudah ada di dalam kamar, tiba-tiba Bu Le melangkah keluar sebelum menutup pintu kamar itu. Hanif menggedor-gedor pintu, namun dari luar Bu Le terus berteriak, "Sudah nak, maafkan Pak Demu dulu biar semuanya selesai." Hanif masih menggendor pintu, bingung. Tiba-tiba Isti menyenggol Hanif, ia berujar lirih, "Pak D." Lelaki parubaya itu bangun dari tempatnya. Ia merangkak mendekati Hanif dan Isti yang tersudut di depan pintu. Namun, Hanif menyadari tubuh gempal Pak D-nya yang dulu kini seperti tulang yang dibalut kulit kering. Dari hidung dan mulutnya, dia terus memuntahkan darah. Bola matanya sudah memutih, nyaris seperti orang yang sudah lama mati. Dia menatap Hanif dan Isti sebelum bersujud di depan mereka, meminta maaf sambil tetap menangis, meraung. Pak D yang mereka kenal arogan dulu tiba-tiba seperti anak kecil. Ada satu kalimat yang tidak bisa Hanif dan Isti lupakan. "Biarkan Pak D-mu mati, Ndu. Biar Pak D nggak di sini lagi." Wajahnya memohon. Hanif dan Isti ketakutan sembari kebingungan. Hanif yang pertama mengangguk, ia sudah memaafkan. Tepat setelah mengatakan itu, Pak D jatuh dan konon akhirnya bisa meninggal. Bu Le membuka pintu dan memeriksa bersama warga. Setelah dipastikan benar Pak D nggak ada, terlihat semua orang tampak lega. Hal yang aneh tentu saja. Bagaimana orang bisa bersyukur saat ada yang mati? Terjadi perdebatan setelahnya. Bu Le meminta agar Pak D langsung dikuburkan saat itu juga. Namun warga menolak. Hujan deras masih terjadi. Sedangkan tanah kuburan akan dipenuhi air dan lebih baik memang dilakukan esok hari. Bu Le akhirnya menyerah. Ia menatap dua ponakannya. Warga meninggalkan rumah. Bu Le membawa Hanif dan Isti ke kamarnya setelah mengunci pintu tempat Pak D dibaringkan. Hujan deras masih turun. Hanif menatap kamarnya yang dulu. Rumah ini seharusnya menjadi milik mereka bila saja bukan karena Hanif terdiam. Ia menoleh melihat Isti. Rumah ini dibuat dari bata lama dengan dipoles warna putih. Di sana sini beberapa bagian temboknya sudah retak. Jarak antara lantai ke langit-langit cukup tinggi. Lebih tinggi dari rumah pada umumnya. Alasannya karena semakin tinggi langit-langit, hawa dingin rumah kian terasa. Setelah lelah mengamati bagian-bagian kamar yang sudah lama tidak mereka lihat, Hanif menuju kasur tempat Isti sedang melamun. Lagi mikirin apa? Isti seperti terkejut. Ia menatap kakaknya seperti ingin mengatakan sesuatu tapi dirinya ragu. "Enggak, Mbak." "Ya sudah, Mbak tidur dulu ya. Jangan tidur malam-malam." Hanif menutup mata. Isti masih seperti melamun. Namun,
Belum lama Hanif memejamkan mata, Hanif tiba-tiba terbangun. Di dalam kamar tiba-tiba terasa sangat dingin. Hanif terbangun mencoba mencari selimut, namun ia baru sadar adiknya Isti tidak ada di sampingnya. Hanif terhenyak sejenak. Saat pintu kamarnya tiba-tiba berderi terbuka, Hanif menatap pintu itu. Terpikir di dalam kepalanya, apakah adiknya pergi ke kamar mandi? Hanif melangkah keluar kamar. Ia berdiri sendirian di lorong. Setelah menatap ke kiri dan kanan, Hanif mendengar suara perempuan menangis. Suaranya familiar, terdengar seperti suara Bule. Hanif mulai berjalan pelan menuju sumber suara. Aroma melati tercium begitu menyengat. Dari telinga Hanif, suara itu bersumber dari ruang tengah. Suara itu begitu menyayat. Hanif melangkah begitu pelan. Dan di sana ia melihat Bule tengah duduk membelakanginya dengan daster putihnya. Ia terseduh-seduh sendirian di ruang tengah. Kini Hanif berdiri di ujung lorong, batas antara ruang tengah. Hanif belum memanggil Bule, namun tiba-tiba suaranya yang menangis pilu tiba-tiba berganti menjadi suara tawa yang seperti orang sinting. Dan belum selesai sampai di situ, Hanif melihat pemandangan lain dari ujung lorong. Di ujung lain lorong perbatasan antara pintu dapur, Hanif melihat seorang nenek bungkuk dengan badan tengah menggendong bayi. Ia menggeleng pada Hanif yang membuat Hanif tersentak sebelum melihat ke kursi itu lagi. Sosok itu lenyap, begitu pula si nenek itu. Namun, dari pintu tempat Pak D dikunci, Hanif mendengar suara Isti seperti sedang mengobrol dengan seseorang. Hanif pun mendekati pintu Pak D. Berusaha membukanya, namun sayang pintu dikunci. Karena suara itu benar-benar terdengar di telinga Hanif, ia mengintip dari lubang. Di sana Pak D tengah duduk bersila dengan wajah pucatnya. Ia menatap ke tempat Hanif mengintip. Di belakang, Isti sedang memijat badannya yang kurus kering. Pak D melambaikan tangan seakan tahu keberadaan Hanif. Ia memanggil-manggil Hanif. Hanif terhenyak dari tempatnya. Ia menggedor-gedor pintu itu seperti tengah kesetanan. Mendengar suara yang Hanif keluarkan, tiba-tiba pintu kamar Bule terbuka. Wanita parubaya itu mendekati Hanif bertanya ada apa. Hanif menunjuk pintu dan mengatakan Isti ada di dalam. Kaget mendengar penuturan Hanif, Bule mengeluarkan kunci dari kantongnya sebelum membuka pintu. Pintu terbuka. Di sana Hanif menyaksikan Pak D masih terbujur kaku di atas tikar tenun. Tak bergerak sama sekali. Hanif menatap Bule berusaha menjelaskan, namun Bule pucat. Hanif menatap Bule yang seperti terpaku melihat ke atas. Hanif pun mengikuti, namun di sana ia tak melihat apapun. Namun Bule segera mengatasi situasi. Ia menarik Hanif keluar dari kamar sebelum mengunci pintu kamar. Namun dari gelagat wajahnya, Bule masih melihat ke atas. Bule mengantarkan Hanif kembali ke kamar. Di sana Isti tengah tidur di atas kasur. Itu adikmu, kata Bule. Hanif hanya mematung memandang adiknya yang meringkuk sembari terlelap tidur. Bule pun pamit, namun Hanif tiba-tiba bertanya, ada apa tadi di atas? Bule yang berniat pergi menatap Hanif terlebih dahulu sebelum mengatakannya sembari menoleh melihat kamar Pak D.
Dengan gemetar Bule mengatakan, "Ada Bude lagi duduk di atas pian langit-langit." Hanif terdiam mendengar itu. "Tapi Bude kan udah pergi." Bule mendekati Hanif sebelum berbisik, Sudah, Bule lagi banyak pikiran, nggak fokus, tidur saja ya." Hanif kembali ke tempatnya. Setelah melihat Isti, ia meringkuk sebelum ikut lelap tidur. Namun malam itu, rupanya masih belum dimulai. Karena kejadian setelahnya, sorop baru akan dimulai. Pagi itu, ramai semua tetangga datang melayat pun dengan jenazah Pak D yang sudah disolati. Hanif sempat mencuri dengar Bule berbicara dengan seorang lelaki tua yang mengenakan baju putih dan mengenakan kopiah hitam. Mereka membahas perihal bagaimana rumah ini ke depannya. Ada dialog yang membuat Hanif tertegun ketika mendengarnya. Saat Bule bertanya perihal rumah. Benar. Rumah ini memiliki sesuatu yang sepertinya memiliki hubungan antara dirinya dan seluruh anggota keluarganya. "Jangan dikasih tahu, diam aja dulu." Setidaknya hari itu berakhir. Langit sore lebih marah dari biasanya. Sedangkan azan maghrib selesai berkumandang. Tak terlihat seperti mau gelap, namun bisik orang-orang yang sudah berdatangan di rumah membuat Hanif dan Isti merasa tak nyaman. Mereka berbisik tentang sorop. Setiap kali Hanif bertanya perihal itu, Bule pasti mendesis seakan hal itu tabu untuk dibicarakan. Hanif dan Isti hanya saling melihat dan mengerti maksud orang-orang. Sekarang, langit kemerahan itu sudah berganti menjadi kegelapan total. Isti mengamati sesuatu di luar rumah. "Ada apa, Is? Kok dari tadi lihat jendela?" tanya Hanif pada adiknya yang usianya hanya terpaut 3 tahun darinya. "Nggak ada, Mbak. Tadi aku mungkin salah lihat, ada orang berdiri di jalan kayak sedang mengamati rumah kita." Mendengar itu, Hanif ikut mengintip, namun tak didapati apapun selain pekarangan kosong dengan tumbuhan rimbun di sekitarnya. "Nggak ada, Is." Mereka segera menutup gorden jendela. Setelah mengunci jendela, Isti dan Hanif tercekat melihat Bule sudah mengenakan jaket. "Du, Bule mau pulang. Wes nggak popo kan?" Hanif dan Isti saling melihat. Ia bingung, wajah Bule tampak menyembunyikan sesuatu. "Kok buru-buru? Nggak besok saja?" Bule menggeleng mengatakan kalau esok dia akan kembali. Lagi pula belum selesai selepas hari ke-7 kakaknya. Namun tetap saja, Bule tampak berbeda. Tangannya seperti gemetar hebat. Hanif dan Isti tak kuasa mencegahnya. Bule pun pergi malam itu. Sebelum Bule pergi, Hanif sebagai anak pertama dipasrahi kunci yang semuanya adalah kunci yang dibutuhkan di rumah ini. Hanif sempat melihat mata Bule yang seperti menolak untuk melihatnya. Bule hanya berpesan agar kamar tempat almarhum Pak D lebih baik dibiarkan saja kosong. Bule pun pergi. Hanif langsung mengunci pintu. Ketika ia berbalik, Isti menatapnya kosong. Ia mendekati Hanif sebelum berbisik, "Mbak, kamu juga merasakan sama seperti yang saya rasakan bukan perihal rumah ini?" Hanif tak lantas berkomentar. Ia hanya diam, meski kepalanya sedang mengingat kejadian pertama saat menginjak rumah ini. Untuk apa Isti tiba-tiba bertanya perihal itu? Padahal ia tahu sendiri ini adalah rumah mereka dulu.
saat bapak dan ibu masih ada. Tapi Hanif masih ragu. Dapurnya mbak nggak terhalang pintu, itu nggak bagus. Dari awal rumah ini sudah salah posisinya. Bila dari teras hanya berjalan lurus sampai dapur. Isti terdiam lama. Ditambah di dapur ada si mbah. Hanif tercekat saat mendengar Isti bilang itu. Apa Is? Kamu barusan bilang apa? Isti menggeleng. Ada si mbah di dapur. Kamu itu ngomong apa? Isti menatap Hanif lantas meninggalkannya. Ibu yang dulu bilang, aku ambil kamar bapak ibu ya mbak. Mbak Hanif ambil saja kamar kita. Isti pergi setelah meminta satu kunci tempat kamar Bule yang dulu adalah kamar orang tua mereka. Setelah Isti masuk ke kamarnya, Hanif berjalan menuju kamarnya. Posisi ketika ia berjalan menatap lurus menuju dapur, hal yang membuat Hanif setuju bahwa tata letak posisi rumah ini sudah salah, setidaknya harus ada pintu di sana. Tepat ketika Hanif membuka handle pintu dari seberang kamar tempatnya yang adalah posisi kamar Pak D, Hanif mendengar suara orang bersenandung. Senandung suara itu tampak familiar, menyerupai bapak saat meninabobokan Isti dulu. Hanif terdiam. Ia menoleh melihat kamar Pak D. Hanif segera masuk ke kamar mencoba mengabaikan suara itu sembari ia menuju ranjang tempatnya tidur. Malam semakin larut. Hanif berbaring di ranjang setelah menutup tirai putih di sekitarnya. Entah sudah berapa lama ia masih terjaga karena sedari tadi Hanif merasa tidak tenang. Dari luar suara binatang malam terdengar. Hanif melangkah turun setelah ia tidak sanggup menahan lagi keinginannya untuk buang hajat. Ia membuka pintu, berdiam sebentar di sana, namun suara senandung itu sudah tak terdengar lagi. Hanif berjalan menuju pawon meski sempat berhenti di kamar Isti. Hanif ingin membangunkannya agar ada temannya bicara. Namun Hanif tak enak hati bila harus membangunkan adiknya. Ia pun melangkah ke sana sendirian. Di pawon ada pintu belakang karena kamar mandi di rumah ini memang terpisah dengan bagian rumah. Hanif melihat ke sekeliling sebelum bergegas mengambil lampu Petromax yang tergantung di tiang pawon. Hanif membuka pintu belakang. Perasaan tidak enak itu mendadak kembali. Benar saja, kondisi selepas hujan kemarin membuat tanah di belakang pawon berlumpur. Kadang Hanif tak habis pikir. Kenapa kamar mandi tidak diletakkan saja di dalam rumah agar ia tak kewalahan seperti ini? Namun pikirannya tiba-tiba teralihkan melihat pintu kamar mandi tertutup. Hanif mengetuk pintu berpikir apakah ada orang di sana. Hal yang sederhana bila tinggal di kampung seperti ini adalah membuka pintu kamar mandi bila tak ada orang di dalamnya karena memang kamar mandi seperti ini biasa digunakan tetangga juga. Namun anehnya tak ada jawaban. Hanif menggantung lampu Petromaxnya masih berusaha mengetuk tapi tetap tak ada jawaban. Namun sialnya pintu justru dikunci. Kesal melihat itu, Hanif mengetuk semakin keras sampai akhirnya pintu terbuka dengan sendirinya. Di dalam, Isti melangkah keluar. Sabar tombak, ucap Isti. Hanif bernapas lega melihat adiknya. Isti lantas menyingkir dan membiarkan kakaknya masuk. Ia juga berpesan bahwa aku menunggu Hanif di sana. Ia juga berpesan bahwa akan menunggu Hanif di sana. Masuk saja, tak tunggu di sini, ucap Isti.
Hanif mengangguk sebelum menutup pintu. Di luar, Hanif mendengar Isti bersenandung seperti senandung yang Hanif dengar. Memang adiknya ini sangat suka bersenandung seperti ini saat sendirian. Hanif merasa tenang. Ia tidak sendirian saat ia sendiri sebenarnya merasa takut karena tepat di belakang kamar mandi adalah tulangan. Ketika semakin lama, senandung Isti mulai menggema aneh di mana semakin lama ia seperti terseduh-seduh dan perlahan senandungnya terdengar seperti suara menangis, namun begitu lirih. "Isti!" teriak Hanif dari dalam. Suara itu masih terdengar lirih. Begitu membuat Hanif bingung. "Mbak, ini rumah harus kita jaga ya," ucap Isti menjawab panggilan Hanif, namun suaranya masih bergetar. "Hanya sampai 40 hari, jangan sampai keluar dari rumah ini." "Is, kamu ini ngomong apa?" tanya Hanif. 40 hari mbak, jawab Isti. "Is, 40 dino mbak." Isti masih menjawab hal yang sama yang semakin lama semakin keras dan menghentak. 40 dino mbak. Hanif yang merasa semakin aneh dengan adiknya lantas membuka pintu saat tidak menemukan adiknya di sana. Hanif bergegas keluar menatap sekeliling kemana adiknya pergi. Saat tiba-tiba dari samping bilik Isti keluar sembari berteriak, 40 dino, dengan wajah melotot. Hanif segera menarik adiknya masuk, sementara Isti masih berteriak hal yang sama terus-menerus. Tepat saat di dalam pawon, Isti menggeleng-geleng. "Aku belum boleh masuk, belum boleh masuk," sembari menggaruk kulitnya yang memerah. Melihat hal itu, Hanif pun semakin bingung dengan kondisi adiknya. Lantas Hanif pun berlari. Ia berniat meminta bantuan tetangga, namun saat melewati pintu kamar Pak D, Hanif mendengar suara tertawa Pak D yang dulu ketika bercanda bersama bapak. Namun Hanif memilih mengabaikannya. Tepat di luar pintu, anehnya, sudah ada orang yang berdiri di sana mengenakan baju setelan putih dengan kopiah hitam yang berbicara dengan bule tadi pagi. Si lelaki tua itu seperti menunggu Hanif. Tanpa membuang waktu, Hanif menceritakan semuanya dan ia melangkah masuk ke rumah. Beberapa kali lelaki itu menatap sekeliling rumah seakan ada yang ia lihat, terutama kamar Pak D. Lelaki itu sempat terdiam lama di depan pintu sebelum kembali berjalan menuju dapur. Ia meminta air putih sembari mengangkat tubuh Isti di atas ranjang kayu. Setelah meminumkan air putih, Isti mulai tenang dan tidur. Sementara si lelaki tua itu berdiri sembari melihat-lihat isi rumah. Ia beberapa kali melihat ke tungku tempat biasa memasak dan sesekali menunduk. Ia juga menatap ke langit-langit sebelum menggeleng pada Hanif. "Anda yang namanya Hanif? Saya Pak Sugeng. Kebetulan saya tetangga Anda. Sudah lama aku memperhatikan rumah ini, tapi rupanya semakin lama semakin menjadi-jadi." Pak Sugeng kemudian berjalan menelusuri ruangan demi ruangan. Ia masih menggeleng. "Di sini sudah banyak sekali yang dikirim. Kejadian sorop ini sudah kelewatan," ucapnya. "Sorop niku nopo pak?" "Sorop itu ketika cahaya mulai tenggelam dan digantikan oleh malam. Saat itu makhluk ini bangun." Pak Sugeng menatap kamar Pak D. "Bisa dibuka ini." Pak Sugeng melangkah masuk ke kamar Pak D. Ia melihat ranjang kosong itu. "Jadi rumah ini disurup sama orang yang ingin kalian yang jadi hak waris jatuh sakit. Tahu atau tidak, Pak Demu meninggal secara nggak wajar.
Di dalam mulutnya ditemukan cincin yang sengaja dipakai untuk surup rumah ini. Pak Sugeng menatap Hanif mengajaknya keluar. Lantas bagaimana saya dan adik saya? Gak apa-apa, kamu dan adikmu bertahan saja di rumah ini sampai 40 hari, biar yang surup rumah ini kena getahnya. Pak Sugeng kembali ke pawon. Ia mengamati istri kembali, lantas berbicara pada Hanif. Adikmu apa sudah memaafkan Pak Demu dulu? Hanif menggeleng. Ia tidak tahu. Pak Sugeng tak butuh jawaban karena sepertinya ia sudah tahu apa yang terjadi. Sebenarnya saya yang nyuruh Bu Lemu pulang karena memang gak boleh ada yang ikut campur termasuk saya. Tapi ingat Du, kamu dan adikmu pasti bisa melewati. Jangan lupa berdoa, mengaji dan sholat ya nak. Pak Sugeng lantas kemudian melangkah keluar rumah diikuti Hanif. Hanif terhenyak saat ia tahu rupanya beberapa warga tengah berdiri di sekeliling rumah menatap mereka. Warga sini juga tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kami semua tidak bisa bantu karena ini menyangkut urusan keluarga yang belum selesai. Urusan keluarga yang belum selesai, Mbak? Tanya saya saat itu. Mbak Hanif tampak melihat Mbak Isti, namun ekspresi muka Mbak Isti tiba-tiba berubah. Ia menunduk menghindari tatapan mata saya. Di sini, Mbak Hanif yang melanjutkan ceritanya. Apa yang belum kamu ceritakan kepadaku, Is? Ada apa sama Pak D, sama Bu D, sama rumah ini? Kamu kan sempat tinggal di sini setelah aku pergi. Malam itu sunyi senyap. Semua warga dan Pak Sugeng sudah kembali ke rumahnya. Ada detail yang tidak dapat Pak Sugeng katakan. Beliau beralasan ini demi kebaikan bersama tetangga. Hanif tahu ia tak akan bisa memaksa orang tua itu bicara, sehingga ia mengalihkan perhatian pada Isti. Isti menatap Hanif, matanya tajam dengan bibir gemetar hebat. Seakan ada sesuatu yang ingin ia keluarkan detik itu juga. Ben soro Pak D, Pak D. Isti tiba-tiba tergagak, bibirnya sukar dikendalikan. Dan dengan sengaja tiba-tiba ia menghantamkan wajahnya tepat di kursi kayu. Bibir Isti bengkak dengan hidung patah. Ia tiba-tiba berteriak histeris sembari menunjuk Hanif yang menatap adiknya kebingungan. Kamu yang sebenarnya terlibat, kamu yang terlibat. Hanif mendekati adiknya cepat-cepat. Namun berbeda dari sebelumnya. Isti meronta meminta Hanif melepaskannya dengan suara serak. Ia berlari sebelum menutup pintunya. Hanif mengikuti saat di ujung lorong pawon, sosok nenek yang menimang dengan sewek melihatnya lagi. Ia hanya sekelibat sebelum pergi. Is, teriak Hanif. Ia terus menggedor-gedor pintu namun tak ada suara yang menjawab. Ia tak mengerti maksud terakhir apa yang Isti maksud bahwa dirinya terlibat. Terlibat apa? Hanif meninggalkan kamar Isti menuju kamarnya sendiri. Saat ia mendengar pintu kamar Isti terbuka, Hanif melangkah masuk. Ruangan kamar milik bapak ibu benar-benar sama seperti saat terakhir Hanif meninggalkan rumah ini. Terutama jendela tua yang langsung menghadap ladang dan di sana, Hanif melihat Isti berdiri menatap luar jendela. Kamu ngapain, Is? Isti menoleh melihat Hanif yang menatapnya dengan ekspresi bingung. Bapak sama ibu datang, Mbak. Dia melambai-lambai. Isti boleh ikut bapak sama ibu. Mendengar itu, Hanif lantas menarik Isti dan menutup jendela. Sudah lama Hanif tak pernah memeluk Isti yang sedingin ini. Ia membawa adiknya menjauh dari jendela, menidurkannya di atas kasur lapuk dan membelai rambutnya. Luka di wajahnya masih kentara. Setelah yakin adiknya sudah benar-benar tidur, Hanif mendekati jendela itu.
Hanif mengintip dari celah jendela. Tak ada yang aneh dari penglihatannya. Sejauh ia menatap ladang yang ditumbuhi banyak pohon pisang, heran, Hanif menoleh pada Isti saat tiba-tiba ia tersentak melihat Isti tengah duduk menatap lurus ke arahnya. "Pak D menjalani puasa sorop buat kamu, Mbak." Setelah mengatakan itu, jendela kamar tempat Hanif berdiri tiba-tiba dihantam dengan keras, membuat Hanif terlonjak mundur. "Pak D mulih, Mbak. Pak D mulih," ucap Isti. "Nom, Shinom, buka ya nduk pintunya. Pak D pulang. Kuangen sama kamu, Nom." Hanif melihat Isti. Mereka berdua tahu siapa yang biasa dipanggil Shinom di rumah ini. Itu adalah panggilan Pak D untuk dirinya. "Jangan dibuka, Mbak, jangan," ucap Isti. Masih duduk, ia mencengkram tangan Hanif kuat-kuat. "Gila kamu, gak bakalan kubuka lah," hening. Hanif ikut duduk di samping Isti. Mereka saling menatap ruangan itu. Dari samping terdengar suara jendela yang terbuka. Isti dan Hanif saling menoleh sebelum satu di antara mereka melangkah turun. "Ojo!" teriak Isti. Namun Hanif mendekati perlahan, memastikan bahwa seharusnya Hanif sudah menutupnya rapat-rapat. Dilihatnya tak ada apapun di sana. Dengan perlahan, Hanif menutup kembali jendela saat suara pintu kamar di belakangnya tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Saat itulah Isti dan Hanif melihat Pak D tengah berdiri dengan keadaan tanpa busana sedikit pun. "Pak D mulih yo Shinom," ucapnya dengan kapas yang masih terpasang di lubang hidungnya. Oke teman-teman, segitu aja kisah cerita dari Sorop. Tapi kayaknya belum sampai di cerita akhirnya ya. Kayaknya masih ada kelanjutannya tapi gue belum lihat. Tapi ntar coba gue cari. Kayaknya masih ada buat kelanjutan ceritanya. Oke, langsung aja teman-teman, gak usah lama-lama karena ini udah lama banget kan ceritanya. Ntar kita lanjut ke part 2 berikutnya. Oke teman-teman, buat kalian yang suka silahkan like, dan buat kalian yang gak suka silahkan dislike, dan buat kalian yang suka banget silahkan subscribe di bawah. Gua Panji Pandep, salam.